PDI Perjuangan atau PDIP merupakan sebuah partai politik di Indonesia. Tentu banyak dari kaum kalangan muda juga mengenal partai PDIP, sampai-sampai banyak sekali meme yang dibuat. Siap! Selewel, Siap! meledak. Dan ya, tak lengkap rasanya jika tidak mempelajari sejarah. Jadi mari kita pelajari sejarah dari partai PDIP. Setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia bergeser ke masa Orde Baru. Pada tahun 1973, Presiden Soeharto membuat kebijakan untuk menyederhanakan partai-partai politik yang ada di Indonesia demi tujuan pembangunan ekonomi. Akhirnya, tanggal 10 Januari tahun 1973, PDI, Partai Demokrasi Indonesia, didirikan melalui penggabungan dari beberapa partai, seperti Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Murba, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI, Partai Kristen Indonesia, Parkindo, dan Partai Katolik di Jakarta. Ketika Pak Suryadi berkuasa, semangat rehabilitasi nama Soekarno memuncak. Lalu, diajaklah keluarga Pak Soekarno yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Guru Soekarnoputra untuk bergabung di PDI. Tentunya, komunitas Soekarnois sangat menyambut baik hal ini. Pada Kongres PDI luar biasa di Desember 1993, Ibu Megawati menang dengan suara terbanyak tapi pemerintah saat itu tidak setuju. Perseteruan pun dimulai di sini. Akhirnya, Suryadi jadi Ketua Umum PDI pada Kongres PDI di Medan tahun 1996 dan itu mengakibatkan perebutan kantor DPP PDI. Hingga menyebabkan jumlah pemilih PDI menjadi lebih kecil. Pada saat itu juga kursi-kursi PDI di pemerintahan pun berkurang drastis. Setelah krisis tahun 1998, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Presiden Habibie. Saat pemilu 1999, PDI terpecah menjadi dua kubu yang dipimpin oleh Budi Harjono dan PDI Perjuangan, PDIP, yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Megawati menambahkan sufiks perjuangan untuk memisahkan fraksi partai yang didukung pemerintah. Keduanya mengikuti pemilu. Hasilnya, PDI kalah, sementara PDI Perjuangan menang, meskipun bukan pemenang mutlak. Di tahun yang sama, Pak Habibie mengundurkan diri dari jabatan presiden, lalu diadakanlah pemilihan presiden oleh MPR. Ibu Megawati diusulkan untuk menjadi presiden, tapi dia dipilih untuk menjadi wakil presiden bersama Gus Dur atau Pak Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Setelah MPR mencopot Gus Dur dari jabatannya pada tahun 2001, Ibu Megawati diangkat menjadi presiden. Pada pemilu 2004, PDIP kembali mencalonkan Ibu Megawati untuk menjadi presiden. Akan tetapi dikalahkan secara telak oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY yang meraih suara 73,21%. Tak sampai di situ, pada pemilu 2009, PDIP mencalonkan lagi Ibu Megawati bersama Pak Prabowo sebagai wakilnya untuk menjadi presiden dan lagi-lagi dikalahkan oleh Pak SBY. Pemilu 2014, PDIP mencalonkan presiden baru yaitu Pak Jokowi. Pak Jokowi awalnya merupakan wali kota Solo, lalu menjadi gubernur Jakarta. Bagi yang ingin mengetahui kisahnya Pak Jokowi, bisa tonton nanti di video yang ini ya. Kita lanjut. Ya hasilnya, pada pemilu 2014, akhirnya PDIP memenangkan pemilu ini. Pada pemilu 2019 pun PDIP memenangkan kembali, dengan mencalonkan lagi Pak Jokowi sebagai calon presiden. 2023, PDIP menjadi partai utama di pemerintahan saat ini, dan tetap diketuai oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Terlepas dari semua kontroversinya, itulah sejarah dari Partai PDI Perjuangan. Sejarah PDIP mencerminkan perubahan dan dinamika politik di Indonesia. Siapa yang akan menjadi pemimpin masa depannya terus menarik perhatian masyarakat dan pengamat politik di negeri ini. Nah, menurut teman-teman semua, siapakah yang akan menjadi Ketua Umum Partai PDI Perjuangan yang selanjutnya? Berikan pendapatmu.